Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di bengkel kelas khusus Yamaha SMK Negeri 2 Ketambang, teknik dan bisnis sepeda motor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem bahan bakar, di mana dalam sebuah sepeda motor itu terdapat banyak sekali sistem yang beroperasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Di antaranya ada sistem kelistrikan, kemudian sistem pelumasan, sistem pendinginan. Nah, pada sistem bahan bakar ini berperan sangat penting karena motor bisa menyala atau tidak itu tergantung dari bahan bakar itu berfungsi dengan baik, mengalir dengan baik ke sistem bahan bakar atau tidak. Itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang sistem bahan bakar, maka kita akan berbicara tentang bagaimana cara penanganannya, bagaimana salurannya, kemudian zat-zat adiktif yang terdapat di dalam bahan bakar itu sendiri akan kita bahas secara lebih lanjut di PowerPoint berikut ini. Silakan Anda lihat gambar dan perhatikan keterangan-keterangan yang ada di gambar berikut. Sistem bahan bakar. Bahan bakar minyak. Gambar yang pertama, ini adalah cara pengolahannya, pemisahan secara destilasi atau penyulingan. Kemudian karakteristiknya, jernih dan tidak berwarna, baunya khas, mudah menguap dengan cepat, mudah menguap ketika bercampur dengan udara. Jadi makanya bensin dibiarkan di udara terbuka juga akan habis. Angka oktan, angka yang menunjukkan daya tahan bahan bakar terhadap knocking. Oktan rendah, engine akan mudah knocking. Oktan tinggi tidak mudah knocking. Sehingga semakin tinggi angka oktan, maka semakin bagus untuk mesin kendaraan Anda. Tipe gasolin yang tersedia di pasaran: gasolin oktan biasa, gasolin oktan tinggi. Angka oktan rendah, model bisnis. Angka oktan tinggi, performa juga tinggi. Titik nyala, temperatur rendah di mana uap di atas bahan bakar dapat menyala di udara ketika didekatkan dengan nyala api. Jadi sebenarnya yang menyala itu bukan cairannya, tetapi uap daripada bahan bakar itu sendiri. Next, kita lanjut. Ada aditif bahan pewarna untuk membedakan gasolin dari bahan bakar lainnya dengan mudah. Kemudian untuk menambah angka oktan, mencegah pembakaran yang tidak diinginkan. Bagaimana cara penanganan gasoline? Yaitu dengan cara jangan didekatkan dengan sumber api, ventilasi ruang penyimpanan balik, jangan biarkan menetes di bagian motor yang dilapisi atau dicat, jangan biarkan menetes pada plastik dan karet pada motor. Itu penanganannya. Kemudian sistem bahan bakar, saringan udara. Kegunaan saringan udara yaitu menyaring udara yang masuk, kemudian meredam suara. Ini saringannya. Ini adalah menyaring udara masuk sehingga tidak ikut masuk ke dalam sistemnya bahan bakar di sepeda motor. Kemudian meredam suara daripada intake ya, karburator. Jadi bedakan saja motor yang tidak menggunakan saringan udara dengan motor yang menggunakan saringan udara. Dia akan sedikit lebih silent jika dibandingkan dengan motor yang tidak menggunakan saringan. Kemudian struktur saringan udara, ini saringannya, strukturnya. Tangki bahan bakar, fungsi tangki ya, sebagai umumnya itu sebagai penyimpan bahan bakar, tetapi akan dijelaskan lebih rinci, yaitu menyimpan bahan bakar dengan aman, mensuplai bahan bakar pada saat diperlukan. Konstruksi tangki bahan bakar: tangki tertutup, filler tube, keran bensin, damper location. Ini adalah konstruksinya seperti ini gambar. Ada tutup, kemudian ada keran, dan ini adalah tempat baut menyatukan dengan rangka damper. Tangki bahan bakar, tipe tangki bahan bakar, klasifikasi menurut bahan.
ada yang terbuat dari baja, ada terbuat dari aluminium, dan bahkan yang sekarang ada terbuat dari plastik. Ya, sepeda motor bensin skuter, sepeda motor untuk balap itu aluminium. Kemudian modifikasi ada yang dari fiber, ada yang dari plastik dan lain sebagainya. Fungsi filler tube mencegah bensin meluap ketika tangki terisi penuh, memuai ketika suhu tinggi. Ya. Small hole, ada lubang kecil, itu fungsinya untuk mencegah bensin meluap keluar dan mencegah dan untuk sebagai penguapan ya pada saat dia mendapatkan suhu yang panas. Tangki bahan bakar, fungsi tutup tangki bahan bakar menutup lubang pemasukan bahan bakar, melindungi bahan bakar dari debu dan air, membuat sirkulasi udara atau pernapasan, menjaga agar bensin tidak tumpah. Struktur tutup tangki, nah seperti ini ya, struktur tutup tangki. Ini kunci, ini ada cenilnya, kemudian ini ada bypassnya. Kalau misalnya makanya kalau tangki sport itu kalau misal habis terkena panas kita goncang itu kayak ada tekanan yang keluar ya, bis gitu. Nah itu karena ada lubang bypass. Fungsi kerja klep pernapasan. Nah ini adalah fungsi kerja klep pernapasan. Tipe-tipe tutup tangki. Ini tipe-tipe tutup tangki, kawan-kawan bisa perhatikan klasifikasinya. Sistem bahan bakar, keran bensin. Fungsi keran bensin untuk menjalankan dan mematikan bahan bakar dari tangki ke karburator. Fungsi on, bahan bakar mengalir ke karburator. Fungsi off, menutup bahan bakar ke karburator. Fungsi yang ketiga, filter saringan bahan bakar. Kemudian struktur keran bensin itu seperti ini strukturnya. Ada cook lever, cook body, rubber seal, dan filter saringan. Oke, next. Sistem bahan bakar. Struktur bensin tipe vakum. Keran bensin itu ada dua tipe, tipe manual dengan tipe vakum. Prinsip kerja vakum, klep tertekan oleh per, posisi klep menutup. Saringan udara, tipe kering dan tipe basah. Ada dua tipe ya, teman-teman. Bisa kita lihat, tipe kering itu saringan kertas tersusun dalam satu rakitan. Saringan basah itu saringan busa dengan oli, busa berbulu halus dengan oli. Ini saringan kering, ini saringan basah. Apa bedanya? Ya ini bedanya. Kemudian ini tidak bisa dicuci, ini tidak bisa dicuci, ini harus diganti secara periodik berdasarkan kilometer standar operasional prosedur. Cukup sekian materi yang bisa kita sampaikan tentang sistem bahan bakar pada sepeda motor. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan ini bisa menambah ilmu bagi rekan-rekan pecinta otomotif semua yang ada di sini. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semka bisa.